Ya, haleluya, puji nama Tuhan saudaraku. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman dan logika kita. Iman yang sehat akan membawa kita kepada jiwa yang sehat, rohani yang sehat. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mencoba menuliskan mengenai beberapa kemungkinan yang terjadi tentang iman kita. Seperti yang saya gambarkan di sini, saudaraku ya. Mungkin bisa terlihat ya, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Di sini ada Tuhan, di sini ada bukan Tuhan. Sementara pada bagian ini dipercaya dan pada bagian ini tidak dipercaya. Satu persatu saya akan sampaikan tentang iman kita. Yang pertama, kita tahu itu Tuhan dan kita percaya. Kita tahu itu Tuhan dan kita percaya. Itulah yang disebut sebagai iman. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 9 ayat 35 sampai dengan 38. Bisa kita coba dengarkan. Yohanes 9 ayat 35 sampai dengan 38. Yohanes 9 ayat 35 sampai dengan 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Ya, ini kisah tentang seorang yang buta sejak lahir dan kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Saya singkatkan aja ceritanya dan kemudian dia berkata, Tuhan Yesus berkata, "Percayakah engkau?" Orang itu kemudian bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah yang berkata-kata kepadamu, dialah itu." Dan kemudian orang itu merespon, dia tahu itu Tuhan dan dia percaya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, coba kita lihat. Pada bagian yang kedua, ini yang berbahaya. Dia tahu itu Tuhan, tapi dia tidak percaya. Dia tahu itu Tuhan, tapi dia tidak percaya. Ini adalah orang-orang Kristen yang murtad. Sekali lagi, murtad di dalam Kristen itu tidak berbicara bukan sekedar dia pindah agama. Ya, itu murtadnya orang Kristen. Tapi dia tahu itu Tuhan, tetapi dia tidak percaya. Banyak orang Kristen yang tahu itu Tuhan, yang berkata-kata lewat firman-Nya, ya, tahu itu Tuhan, tapi dia tidak mempercayainya. Kita buka dalam Yohanes 9 ayat yang ke-24, kisah yang tadi juga terjadi. Coba kita lihat. Yohanes 9 ayat yang ke-24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Ya, berbeda dengan orang yang buta tadi. Orang buta itu kemudian dipanggil oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan berkata, "Aku tahu dia orang berdosa." Yesus dicap sebagai orang yang berdosa. Sementara orang yang buta tahu dia Tuhan dan mempercayainya. Sementara mereka tahu itu Tuhan yang bertindak membuat mujizat, tapi kemudian dia berkata, "Aku tahu dia orang berdosa." Sekalipun dia melihat ajaibnya Tuhan, kuasanya Tuhan, tapi dia berkata, dia orang berdosa. Kemudian orang buta itu berkata, "Aku tidak tahu, yang aku tahu," kata orang buta itu, kalau Bapak Ibu terus membacanya, tidak mungkin orang berdosa itu membuat satu mujizat. Tapi Bapak Ibu saudaraku ya, ini masih belum seberapa parah ini. Ya. Jadi ada Tuhan, tapi kemudian kita tidak percaya. Yang lebih parah lagi, sudah tahu itu bukan Tuhan, tetapi dipercaya. Sudah tahu itu bukan Tuhan, tetapi itu dipercaya. Dan ini adalah penyembahan berhala. Terjadi juga di dalam gereja. Bukan Tuhan, tetapi menaruh hidupnya kepada yang bukan Tuhan, yang mempercayainya kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan apa? "Janganlah engkau menyembah Allah dan Mamon." Ya, Jangan menyembah Allah dan Mamon. Mamon itu sekarang menjadi Allah bagi banyak orang Kristen dan merasa hidupnya damai sejahtera, merasa hidupnya sukacita, merasa hidupnya nyaman ketika semuanya itu ada.
dan Tuhan adalah nomor 2 atau nomor yang kesekian. Dia tahu itu bukan Tuhan, tetapi dijadikan sesuatu hal yang percaya dalam hidupnya. Kalau di dalam Ulangan 7 ayat 25 ini berkata bahwa itu berbicara tentang berhala, janganlah engkau membuat patung dan menyembahnya dan lain sebagainya. Tapi dalam zaman modern, berhala apa yang menjadi bagian dalam hidup orang jadi nyaman? Kalau bukan harta duniawi, bukan Tuhan, tetapi dipercaya. Tapi ada bagian yang keempat, yang sama dengan Tuhan dan dipercaya. Ya, ini sama dengan logika ini. Bukan Tuhan, tetapi tidak dipercaya. Itu masuk di akal. Bukan Tuhan, jelas saya tidak percaya. Itu sama juga dengan Tuhan, tetapi juga dipercaya. Dengan logika kita bangun iman kita. Jangan membangun iman tanpa logika yang benar. Dan itu selalu dikatakan cinta kepada Tuhan, cinta buta. Artinya cinta kepada Tuhan tanpa tahu alasan kenapa dia mencintai. Tapi minggu ini, saudaraku, hari ini kita berbicara. Dengan membangun iman dengan logika kita yang benar, maka jiwa kita bertumbuh dengan sehat dan kita diberkati Tuhan. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Tuhan memberkati. Amin.